PSSI buka suara soal kartu merah Shin Tae-yong. Apakah Shin Tae-yong terancam tak bisa dampingi timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026? Pamor timnas Indonesia melesat, saatnya PSSI perbaiki kompetisi lokal. Meskipun tahu dicurangi wasit, Presiden FIFA tetap puji Indonesia. Wasit playoff Olimpiade Paris membela diri usai rugikan timnas Indonesia. Shin Tae-yong sampai menangis, usai timnas Indonesia gagal lolos Olimpiade. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. PSSI buka suara soal kartu merah Shin Tae-yong. Timnas U23 Indonesia kalah 0-1 melawan Gini dalam pertandingan playoff kualifikasi Olimpiade 2024 di Prancis. Pertandingan itu syarat dengan kontroversi. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, terlihat kesal beberapa kali terhadap keputusan wasit selama pertandingan. Ada dua penalti yang menjadi sorotan, di mana pelatih tersebut protes keras. Shin Tae-yong menilai bahwa beberapa keputusan wasit tidak masuk akal. Protes pelatih ini bahkan membuatnya dikeluarkan dari lapangan setelah mendapat kartu merah. Situasi ini membuat banyak pihak merasa geram termasuk PSSI. Menanggapi situasi yang terjadi ini, Arya Sinulinga pun mengaku kecewa. "Ya, jelas kami kecewa kenapa sampai ada penalti, beruntung gagal," ujar Arya. "Situasi itu berbahaya buat tim tetapi keputusannya tidak benar, versi kami ya," tambahnya kepada awak media. "Apalagi kalau dilihat ulang, tadi kena bola lebih dulu baru pemain lawan," ucapannya. "Artinya itu bersih, makanya tadi coach Shin Tae-yong protes keras begitu." Arya memaklumi Shin Tae-yong marah besar karena pelanggaran Dewangga lantaran saat melihat tayangan ulang, memang tackle-nya mengenai bola lebih dulu. Meskipun demikian, PSSI tetap memberikan apresiasi terhadap upaya pemain dan pelatih, meski dua pemain kunci absen dalam pertandingan tersebut. Meski gagal ke Olimpiade 2024, tim dianggap telah berjuang maksimal. Mengenai kartu merah yang diterima Shin Tae-yong dalam playoff Olimpiade Paris, sepertinya tidak berlaku di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat melawan Filipina, mengingat playoff Olimpiade Paris bukan agenda resmi dari FIFA. Pamor timnas Indonesia melesat, saatnya perbaiki kompetisi lokal. Prestasi timnas Indonesia di pentas internasional mulai bangkit meski gagal meraih tiket Olimpiade 2024. Mereka kalah 0-1 dari Gini dalam playoff di Prancis. Meski kalah, ini merupakan pencapaian besar untuk sepak bola Indonesia yang sudah 48 tahun tidak sekuat ini. Terakhir kali, Indonesia hampir lolos Olimpiade pada 1976. Perjalanan Garuda Muda menuju playoff Olimpiade sudah memukau. Mereka berhasil lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kali dan mencapai babak semifinal, mengalahkan lawan-lawan tangguh seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Meski tidak berhasil melaju ke Olimpiade setelah kalah dari Uzbekistan dan Irak, pencapaian ini tetap luar biasa. Ini adalah langkah besar yang harus dijadikan inspirasi untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ketika kalah dari Gini, timnas Indonesia U23 bermain dengan gaya yang berbeda. Pemain-pemainnya lelah secara fisik dan mental. Meskipun demikian, mereka tetap bertarung dengan semangat, walaupun badan meminta istirahat. Kekalahan ini seharusnya tidak dianggap sebagai kegagalan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang luar biasa. Kisah ini harus dijadikan inspirasi untuk membangun fondasi prestasi yang lebih kuat. Untuk itu, penting untuk memperbaiki kompetisi sepak bola di Indonesia, mulai dari tingkat usia muda hingga tingkat profesional. Kompetisi yang kuat akan menjadi tulang punggung untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan, bukan hanya impian belaka.
Meskipun dicurangi wasit, Presiden FIFA tetap puji Indonesia. Presiden FIFA, Gianni Infantino, memberikan pesan kepada supporter Indonesia dan mengapresiasi PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir setelah menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Guinea dalam playoff Olimpiade 2024. Infantino dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyaksikan langsung pertandingan tersebut di Clairefontaine, Perancis, Kamis 9 Mei malam waktu Indonesia Barat. Meskipun Guinea memenangkan pertandingan dengan skor tipis 1-0 dan meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024, Infantino tetap memberikan dukungan kepada supporter Indonesia. Dengan bangga, saya mengatakan kepada semua penggemar sepak bola di Indonesia untuk tetap mendukung tim Anda dengan semangat yang sama karena mereka berada di jalur yang benar, ujar Infantino. Menurut Infantino, Indonesia hampir berhasil lolos ke Olimpiade dengan performa yang sangat baik. Saya menyaksikan mereka bermain di Clairefontaine, Paris hari ini dan saya yakin bahwa mereka hampir berhasil lolos ke Olimpiade dengan perbedaan yang sangat tipis, tambahnya. Infantino juga memberikan apresiasi kepada Erick Thohir dan PSSI atas kemajuan Timnas Indonesia. Terima kasih kepada seluruh anggota PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir atas upaya luar biasa yang telah mereka lakukan, dan FIFA akan terus mendukung perjalanan mereka, kata Infantino. Erick Thohir juga merespons pujian dari Infantino dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada sepak bola Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan dukungan luar biasa dari Presiden Gianni Infantino yang hadir dalam pertandingan playoff Timnas U23 Indonesia. Kemajuan kita tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh Presiden terhadap sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir. Wasit playoff Olimpiade Paris membela diri usai rugikan Timnas Indonesia. Wasit Prancis Francois membela diri, pertandingan Indonesia versus Guinea berjalan baik, playoff Olimpiade Paris 2024. Melalui media Prancis, wasit Francois mengatakan, dirinya telah menjalankan tugas sebagai wasit dengan baik. Menurut wasit Francois, pertandingan Indonesia versus Guinea berjalan normal, tidak ada kesalahan apapun. Hanya saja, pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae yang memprotes dirinya, mempertanyakan mengapa tidak ada wasit VAR. Pertandingan Indonesia versus Guinea tidak dibantu oleh wasit VAR, seperti pertandingan Piala Asia. Emosi Shin Tae yang memicu kartu merah dari wasit Francois dalam pertandingan Indonesia melawan Guinea. Presiden Komite Olimpiade, NOC, Prancis, David Lapartien, turut menyaksikan pertandingan tersebut yang memperebutkan tiket playoff Olimpiade Paris 2024. Timnas U23 Guinea berhasil memenangkan pertandingan dengan tendangan penalti, sebuah keputusan yang menuai pertanyaan dari David Lapartien. Sebagai Presiden NOC Prancis, Lapartien akan menyelidiki hasil pertandingan yang dipimpin oleh wasit Francois. Meskipun kalah, permainan Timnas U23 Indonesia mendapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk Lapartien, yang menganggap bahwa para pemain Indonesia telah menunjukkan gaya bermain sepak bola yang baik dan memiliki mental yang kuat. Sebelum pertandingan, Lapartien berharap Indonesia dapat lolos ke Olimpiade Paris 2024, namun keputusan wasit memengaruhi hasil pertandingan tersebut. Shin Tae yang menangis usai Timnas Indonesia gagal lolos Olimpiade. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, menyatakan bahwa Shin Tae-yong tidak perlu merasa terlalu sedih meskipun tim Garuda Muda tidak berhasil lolos ke Olimpiade Paris 2024. Indonesia gagal mencapai Olimpiade setelah kalah 0-1 dari Guinea dalam playoff yang diadakan di Paris pada Kamis 9 Mei. Gol tunggal Guinea dicetak oleh Ilais Moriba melalui tendangan penalti pada menit ke-29. Setelah pertandingan, Nova Arianto mengungkapkan bahwa seluruh staf pelatih dan pemain merasakan kekecewaan karena kegagalan tersebut. Namun, ia secara khusus menekankan bahwa Shin Tae-yong tidak perlu berlebihan dalam menyikapi situasi tersebut.
Nova menulis di akun Instagram pribadinya pada Jumat 10 Mei dini hari WIB, mengungkapkan penghargaannya terhadap kerja keras semua orang selama 1,5 bulan terakhir. Meskipun ada rasa sedih karena mimpi mereka tidak terwujud, Nova meyakinkan Shin Tae-yong bahwa hasil yang diraih Timnas U23 sudah melampaui ekspektasi semua orang. Jangan menangis, Coach Shin Tae-yong, karena kita semua tahu seberapa besar kontribusi yang telah Anda berikan untuk sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia telah mencapai prestasi yang luar biasa saat ini berkat upaya Anda. Saya yakin bahwa gelar akan datang untuk melengkapi pencapaian Anda selama ini bersama tim nasional Indonesia, ujar Nova. Nova juga mengingatkan supporter Timnas Indonesia untuk tidak menghujat pemain yang membuat kesalahan dalam pertandingan. Meskipun Marcelino Ferdinand sebelumnya menjadi sasaran kritik karena dianggap bermain terlalu individualis, Nova menekankan pentingnya memberi dukungan dan membangun kepercayaan diri para pemain. Namun, Nova juga mengingatkan para pemain untuk bijak dalam mengelola emosi di media sosial, karena mereka adalah figur publik. Teruslah berjuang untuk kebanggaan bangsa ini, dan terima kasih kepada seluruh staf, pelatih, dan pemain, serta masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk Timnas U23, tutup Nova.